wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun dipakai di pangkal titi. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Itu segera membalas saya, karena tradisi Melayu kalau ada pantun katanya pasti dibalas. Itu saja. Insya Allah semua kita ini yang hadir mendapatkan barokah. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu pagi. Jadi yang paling selamat sekarang ini memang kita ngutip pendapat orang, jangan berpendapat sendiri, karena nanti ditembak orang. Kutip aja pendapat orang. Begitu juga subuh ini saya mau mengutip pendapat orang. Ini saya bacakan ya. Kata beliau, maaf tidak layak, tapi saya sebutkan, berzina tapi tetap meyakini zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Memang susah mencerna kalau belum sarapan. Saya ulang sekali lagi. Berzina tapi mengatakan zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Dan 2 kali ulang bisa dipahami? Kalau 3 kali tak juga bisa, bagus kita pulang sama-sama. Ada lagi pendapat dia juga. Apa kata beliau? Tahun 2012 diadakan penelitian oleh Dharma Putra menunjukkan 70% mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak perawan sebelum zina dihalalkan. Bagaimana kalau sudah penghalalan itu? Bukan kata Abdul Somad. Saya kutip dari Facebook Jauhar Ridhoni Mansur, penulis buku yang 2 biji saya dapat subuhnya. S1 dari Al-Azhar, S2 dari Unisi Brunei Darussalam, sekarang berada di Masjid Ittihad Sungai Liat. Saya dapat buku. Tolong yang mau bully jangan saya, bully dia. Begitulah saya diberi kesempatan bersilaturahim di Bangka Tengah dengan para alim ulama, alumni Al-Azhar S1 Jayyid Jiddan. Nilai paling bawah Rosid gagal, tak naik kelas. Agak tinggi sedikit makbul. Selalu orang di Mesir menyebut makbul indallah, karena tidak bisa S2. Maka disebut, kau nilainya apa? Makbul indallah. Cukup itu aja. Agak naik sedikit Jayyid. Saya nilai saya Jayyid, baik. Tapi penulis buku ini Jayyid Jiddan. Maka waktu saya baca agak sakit hati saya sedikit. Masya Allah. Ada pula bersama kita subuh ini habaib, orang yang kita cinta, keturunan Rasulullah SAW dari alumni Al-Ahqaf, satu alma mater dengan Buya Yahya di Yaman. Darul Mustafa Karim Hadramaut, Al-Habib Umar bin Hafiz, didikan beliau, hadir bersama kita. Ada di kampung halaman kita di Bangka Tengah. Lalu kemudian pula saya pernah ke Kalimantan, berjumpa dengan Tuan Guru Wahid. Kitab yang beliau kaji paling populer adalah Syarah Hikam Al-Ata'iyah karya Imam Ata'illah Ibnu Ata'illah As-Sakandari, hikmah-hikmah. Tapi syarahan beliau luar biasa. Sampai saya dapat komentar dari Malaysia, Ustaz,
Saya sudah lama mau jumpa dengan Tuan Guru Wahid dan Ustaz Somad, sudah ketemu duluan di Parabai. Murid-murid beliau juga banyak alumni, ratusan orang di Bangka Tengah ini. Artinya apa? Kalau ada orang Bangka Tengah masuk neraka, itu keterlaluan. Tuan-tuan gurunya banyak, dari alumni Timur Tengah sampai macam-macam tempat sumber ilmu ada di sini. Ada pula namanya program sajadah subuh akbar. Saya tanya dari Pak Bupati, ini apakah ada hari-hari khusus Pak? Tidak. Karena di tempat lain ada khusus hari Sabtu saja, hari Ahad saja. Ini tidak. Unlimited edition, tanpa batas. Ini subuhnya keberapa Pak? Tidak kami hitung. Karena di tempat lain dimuka, ini subuh yang ke-1000. Ini tak dihitung. Pokoknya setiap subuh selalu ada prestasi beribadah kepada Allah. Tapi yang namanya ibadah ini kalau cuma sendirian kadang kita tidak semangat. Tapi begitu ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pun semangat subuh ini karena banyaknya jamaah ini. Masih belum lagi niat hati Abdul Somad ini tulus murni karena lillahi ta'ala. Tapi dalam Islam dikatakan, mengapa menyembelih hewan kurban di bawah istri, di bawah anak? Sayyidina Maulana Muhammad SAW menyembelih hewan kurban, ada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Ali karramallahu wajhaha menyembelih, ada Sayyidatuna Fatimah. Kenapa mesti ada anak? Ada hadir Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Untuk apa? Untuk syiar, menunjukkan ramai. Itulah pentingnya ramai-ramai kita syiar. Supaya apa? Orang-orang yang lemah iman, yang lesu melihat ramai, bangkit semangatnya. Mudah-mudahan subuh ini bangkit semangatnya, lesu semangatnya. Takbir! Bangkit semangat. Untuk mengusir hantu-hantu yang menggoda kita. Karena ngantuk-ngantuk sedikit, antara itu mampu. Kalau saya tengok udah ada agak-agak ngantuk, saya takbir lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ada? Oh, ada tenda khusus ibu-ibu di luar. Cuma saya tak bisa menengok karena kaca ini. Kami dalam kaca. Ibu-ibu di luar menengok kami di dalam ini macam ikan dalam akuarium. Saya tak bisa di kaca keliling. Masya Allah, tabarakallah. Katanya dalam hadis tersebut, orang di surga itu di dalam bisa menengok keluar, di luar bisa menengok ke dalam. Agak-agaknya nanti kita di surga begitu. Di luar bisa menengok ke dalam, yang luar bisa menengok keluar. Cuma karena kacanya bukan kaca surga, jadi agak-agak gelap surga. Tapi nikmat surga itu mala a'yunun ra'at. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan kata Allah untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah didengar oleh hati, belum pernah dipandang mata, belum pernah terlintas dan terbetik di pikiran manusia. Itulah surga. Kalau pernah kau bayangkan, kau pikirkan, bukan surga. Karena dia adalah kejutan yang akan diberikan Allah pada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Berat Pak Ustaz, mau masuk surga bangunnya harus jam 4. Ya, namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, apa kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun. Azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustaz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang masih milik bersama. Kalau tidak dipinang orang. Dan kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahtiba fawqa hikbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadis yang sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi kamu. Pak, saya mau minang anak bapak. Sudah dipinang orang.
Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil. Oleh sebab itu maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapa pun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah. Bagaimana obatnya? Ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, takalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah. Betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah Harun Sumerpat, nama tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnat dan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu, bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam weker, pulang dari sini singgah ke toko jam, ambil. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyimpang. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong ceramah saja. Mari bangun. Rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustaz ngajak bangun lebih cepat. Kenapa Ustaz terlambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal, tapi jangan lupa setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujjah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang. Tetanggaku tak sembahyang. Setan selalu membisikkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang membisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Nanti gak usah terlalu rajin-rajin kali. Gak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat, taubat. Kalau wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dah, kita nanti masuk surga di emperan mudah cukup lah. Kita di tengah-tengah aja. Kalau jumpa gini bagaimana? Setan. Cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini sholat wajib saja. Mulailah hijrah kepada melaksanakan sholat sunnah. Mati dulu.
paling bagus mandi malam. Tujuannya itu apa? Terapi sehat. Tapi katanya Pak Ustaz, mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan. Bagus, segar, air dingin. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh. Bagus. Dan manfaatnya lagi, innal malaikata tata'adza. Sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau. Makanya kata Nabi, man akala basalan atau tauman falyatazil masjidana hadza. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang itu. Habis makan bawang merah, bawang putih masuk masjid. Binas. Kawan di sebelah sholat, Allahu Akbar, nampaknya bawang. Oleh sebab itu maka tadi sebelum sholat sunat qobliyah, saya sholat sunat qobliyah usolli sunat as-subuhi raka'ataini qobliyatan. Mau usolli, saya tengok Habib di sebelah naik ke atas, sebelum angkat tangan beliau bersiwa. Sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bersiwa inda kulli shalah. Setiap mau sholat siwak, setiap mau sholat siwak. Saya sholat di Masjid Indragiri Hilir. Setiap saya ke masjid itu, kebetulan dari Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Apa kata imamnya? Luruskan shaf, luruskan shaf. Sekarang barulah ditulis di baliho, ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 14 abad yang lalu Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tidak pakai baliho, karena waktu itu belum ada digital printing. Sudah mengajarkan kami umatnya setiap mau sholat bersiwak gosok gigi. Maka gigi yang paling bersih di dunia adalah gigi umat. Apa lagi? Tapi tak gosok gigi. Gigi paling bersih adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita. Ketika zaman itu umat primitif, tidak mengenal air, tidak tahu bersuci. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di tepi sungai Gangga, atau Nabi Muhammad itu tinggal di tepi sungai Nil, tidak heran karena banyak air. Tapi dia tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Belum pernah saya tengok sungai di Makkah. Tapi yang diajarkannya mau sholat, wudhu pakai air. Maaf cakap, mandi wajib pakai air. Mandi hari Jumat sunat pakai air. Di tempat yang tak ada air, menunjukkan agama Islam bukan agama budaya, bukan agama yang dilahirkan oleh pikiran, tapi dari mana? Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat keyakinan keimanan kita. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Ada orang mengatakan pakai kayu siwak karena ujungnya ada sabut-sabutnya. Kalau ujungnya pakai sabut, lebih banyak lagi sabutnya, sabut kelapa. Oh, karena di Makkah tak ada pokok kelapa, pakai rotan. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Setelah diteliti, rupanya di dalam kayu siwak itu ada manfaat-manfaat lebih dari 100. Menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi. Ulat-ulat gigi itu tak nampak, dia masuk ke gigi. Dan salah satu yang ditakuti ulat gigi adalah kayu siwak. Makanya yang ada giginya sakit, nah, tunjukkan kayu. Nah, macam-macam gitu. Dari kecil anak-anak kita ajarkan. Saya Pak Ustaz nggak mau pakai gosok ini Pak Ustaz. Sekarang sudah ada namanya pasta gigi siwak. Pakailah siwak. Oh, ujung-ujungnya Ustaz mau jualannya. Saya tidak ada hubungan dengan urusan
perusahaan siwa ini. Tapi saya ingin supaya umat Islam memajukan produk umat Islam. Karena kalau kau beli produk umat Islam, dia dapat untung, dia akan berzakat, dia akan bersedekah, dia akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak umat Islam. Maka uang kita berputar di antara umat yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau satu kali pakai pasta gigi, kira-kira kalau sekali oles pasta gigi itu pagi berapa? Karena sebetulnya tidak mahal, tapi karena kita sudah lama berkawan, 100 rupiah ya. 100 rupiah. Satu kali oles 100 rupiah. Kita penduduknya Bangka Belitung ada anggaplah 1 juta. Satu kali oles 100 rupiah kali 1 juta penduduk berapa? Tidak tahu saya. Memang kalau pagi payah itu memang. Saya ulang sekali. Satu kali oles sapu pasta gigi sikat gigi 100 rupiah. Kita penduduk ada 1 juta. Maka sekali oles serentak orang Bangka Belitung oles 100 juta. 100 juta sudah bisa buat satu kelas. Dan di dalam 1 bulan sudah ada 1 juta sebulan 3 miliar uang umat Islam dari sekali oles. Makanya besok pakai siwa. Maka uang beredar di antara umat Islam. 3M itu kalau diberikan cincau. Oh. Masuk tapi kalau berenang itu dalam berenang. Menyelam sambil minum air. Cincau lah. Minum air. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jangan bayangkan sekarang. Ini PSFC. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu maka ini adalah pelajaran penting bahwa kita mesti melaksanakan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelah aku mati kata Nabi, Abu 'alaiha bin nawazil, gigit pakai gigi geraham. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah kebiasaan. Anda misalnya bapak asal habis makan perokok, asal habis makan perokok, asal habis makan perokok, asal habis makan perokok. Maka perokok itu adalah kebiasaan. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itu. Ada ibu-ibu asal mau pergi ke pasar pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik. Maka pakai lipstik itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah mak. Maka sunnah artinya kebiasaan. Kebiasaan Nabi yang diikut oleh sahabat-sahabat Nabi, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh ulama, sampai ke guru kita, sampai ke kita. Itu sunnah. Cuman ada kadang orang ikut sunnah 20%, ada 50%, tapi ada yang sampai 100%. Sampai cara pakai pecinya, pakai bajunya, pakai tongkatnya, pakai cincinnya, ikut sunnah. Coba tengok habaib-habaib pakai tongkat. Saya heran, kenapa habaib masih muda pakai tongkat? Ini yang style apa gaya-gaya aja? Rupanya Nabi SAW pakai tongkat, pakai cincin, mereka diletakkannya di kelingking. Kenapa mereka pakai cincin? Rupanya Nabi SAW pakai cincin di kelingking. Tertulis di situ ada Muhammad Rasulullah. Karena Nabi pakai cincin di kelingking sekaligus stempel surat. Karena Nabi tidak pakai tanda tangan, stempel. Tulis Muhammad Rasulullah. Nabi tak mau bersulit, dia bermudah. Ya Rasulullah, ini ada surat. Ini bisa berdiri obat. Kalau tidak sedang dalam kantor, aku stempel surat. Kalau bisa dipermudah, mengapa dimudahkan urusan orang di dunia, maka dimudahkan Allah pula urusan kita di akhirat. Urusan mati, sakratul maut, urusan pertanyaan mungkar nakir, urusan benih titian siratal mustaqim, urusan hisab amal. Makanya orang-orang yang suka-suka mempersulit urusan di dunia ini payah mati.
Judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Sakratul mautnya aja 6 bulan. Tak mati-mati. Tapi orang yang suka mempermudah, begitu tengok Ustaz Somad ada simpulan rumah sakit, begitu kita datang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Begitu Ustaz tadi datang langsung masuk. Rupanya bapak itu mau kawin lagi. Saya berani cerita ini karena tak ada ibu-ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat. Tidak ada istilah. Yang mengatakan 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Yang mengatakan 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir, dimasukkannya qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh itu juga masuk dari bagian sholat malam, maka qabliyah subuh itu utama. Rakaat al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairan minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tahajud malam Nabi? Karena Rasulullah SAW yaqumu minal laili, Nabi kalau salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau salat malam bengkak kakinya. Saya semalam begitu sampai di Bangka Tengah, saya tengok kaki saya bengkak. Rupanya lama naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Cengkareng, Jakarta, transit dari Jakarta ke Pangkal Pinang, naik mobil, turun darah ke bawah. Kalau di antara dan ceritanya, hai Abdul Somad, pernahkah kakimu bengkak? Pernah ya Allah. Tahajud. Kenapa kaki Nabi bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau buat sholat panjang lama macam ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau sholat begitu lama? Ayatnya begitu panjang. Kata Aisyah, istri Nabi, ibu kita, Ummul Mukminin. Apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Harus betul hurufnya, bukan bercukur. Marilah kita bersyukur. Bersyukur ternyata tak cukup angkat tangan Allahu Akbar. Apalagi sekarang banyak orang menyangka sudah cukup bersyukur dengan nyanyi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ustaz nyindir nyanyi opik ya? Enggak, saya dapat kabar katanya dia senang datang. Mudah-mudahan kedatangan para ulama, kedatangan pekerja seni, kedatangan seni-seni Islami itu bukan menjauhkan kita dari agama Allah, tapi justru meramaikan, mensiarkan, membangkitkan semangat. Tapi setelah mereka pulang, ustaznya pulang, penyanyinya pulang, maka tetap kita ngaji kepada majelis-majelis guru-guru kita yang sudah saya sebutkan tadi, alumni dari Yaman, dari Ahqaf, dari Tarim, dari Hadramaut, dari Al-Azhar, dari Barabait, dari Gontor, semua kita ramaikan majelis-majelis ilmu insyaallah. Amin. Janji? Harus saja. Apalagi janjinya di dalam masjid. Walladzina hum li amanatihim, orang beriman itu terhadap amanah, wa ahdihim, dan terhadap janjinya ra'un. Mereka selalu menunaikan janji. Makanya lebih hebat mana? Sumpah atau janji? Kalau sumpah, saya bersumpah
menjadi calon pegawai negeri sipil, bersedia ditempatkan di seluruh tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya bersumpah begitu turun SK di Papua langsung minta pindah.